Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam Pak Devi, selamat pagi. Mas Alwi, selamat pagi Mas. Pagi Mas. Kita udah jam 10 nih Pak Andra, Pak Haji, Pak Yanuar, teman-teman. Pak Ibu mungkin bisa ganti rename ya, mungkin kotanya dulu, baru namanya. Bisa juga ditambahkan unitnya nanti. Pagi Pak Alwi. Siapa? Padang. Wah, Kota Padang. Pak. Ntar, Bedi. Nanti nama dulu. Pak Beni. Pelitbang Kota Bukit Tinggi, Padang, Tebing Tinggi, Tanjung Balai belum udah connect tapi kursinya masih kosong. Urban Bukit Tinggi juga udah ada ini. Tebing Tinggi udah ada ya. Tebing Tinggi sama Padang Sidempuan belum ya? Yang confirm. Pak Elo Hansen dari mana Bapak? Pak Panjaitan. Pak Elo Hansen Panjaitan dari mana? Tanjung Balai, halo Tanjung Balai. Kosong ini. Kita bisa mulai kali Pak Andra ya, Bapak Ibu dari Kemendagri. Bapak Ibu juga dari sebagian dari Komil 1 Apeksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita berkumpul dengan jumlah yang terbatas, tidak full ya seluruh Komil 1 karena kita memang membagi menjadi 3 nih yang Komil. Bapak Ibu, hari ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Munas, Rakernas, ataupun pernah juga Rakorwil ya, Apeksi yang di Komil 5 kalau nggak salah, itu tentang begitu banyaknya rekomendasi yang aspirasi dari anggota Apeksi terkait SIPD. Sudah ada juga pertemuan antara Kemendagri dengan Apeksi, juga Pak Dirjen Bina Keuda, Keuangan Daerah juga bertemu dengan Ketua Dewan Pengurus Apeksi di Bogor juga sempat, dan bahkan juga ada beberapa pertemuan-pertemuan singkat dengan Pak Menteri ya, Pak Mendagri terkait SIPD ini. Hari ini kita masuk ke kelas gelombang kedua untuk Komil 1. Rabu lalu sudah ada gelombang pertama ya, itu seru, asik, terbuka gitu ya. Kita akan membagi waktu yang singkat ini, kira-kira 120 menit itu, dengan 8 kota yang diharapkan intens gitu ya. Bapak Ibu juga sangat dibebaskan mau share screen, mau menampilkan apa, mungkin langsung secara teknis pengisian menu-menu atau apa juga bisa nanti di sini. Tapi juga yang non teknis, mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar. Tapi mohon perhatikan juga pertanyaan-pertanyaan dari kota lain, karena saya yakin nanti pertanyaannya mirip-mirip nih, jawabannya juga mungkin sama. Dan belajar dari kelas sebelumnya, FAQ yang kita share, mungkin Mas Devi juga bisa share sekarang Pak Dev FAQ yang sudah dibuat oleh Apeksi bersama timnya Pak Andra, Pak Haji, Pak Yanuar ya di waktu sebelumnya. Karena ada beberapa pertanyaan dan jawaban itu sebenarnya sama dan ditanyakan lagi. Tapi nggak apa-apa kalaupun memang ia konteksnya di kota Bapak Ibu gitu. Hari ini saya mengecek sudah konfirmasi hadir kalau boleh, sebelum itu saya perkenalkan dulu dari Kemendagri, dari Bina Keuangan Daerah, udah ada Pak Andra ya, sudah ada Pak Haji,
juga sudah ada Pak Yanuar kalau nggak salah ya. Pak Yanuar sudah standby ya. Ada 3 orang ini bapak-bapak luar biasa yang penuh dedikasi melayani berbagai konsultasi, berbagai pertemuan dan kayak coaching klinik ataupun helpdesk ya dari 500 sekian puluh kabupaten kota bahkan provinsi ya Bapak ya. Pak Andra dengan timnya ini luar biasa gitu. Kita tidak ada harapan lain, semoga di pertemuan ini tuntas, tapi kalaupun tidak selesai dalam beberapa pertanyaan, pasti ini menjadi pembuka awal bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses nomor-nomor kontak langsung Pak Andra, Pak Haji, Pak Yanuar, bahkan tim beliau, untuk kemudian bisa bilateral, berdua gitu ya, antara kota Bapak dengan tim Kemendagri, sehingga tuntas, sehingga semua lancar, pencairan anggaran segala macam beres. Baik, saya sudah perkenalkan tadi Bapak Ibu, tiga jagoan dari Kemendagri. Kemudian saya juga mengecek ini yang sudah konfirmasi. Itu ada Tebing Tinggi, pertama kemarin itu, kemudian Bukit Tinggi, Tanjung Balai, kemudian Padang Sidempuan. Sudah hadir semua ya. Sibolga, Pematang Siantar, Padang Panjang belum ya Pak Dev ya? Atau bisa dikonfirmasi ini sudah ada belum? Belum ya, yang 3 itu. Kita juga tadi ada masuk dari malah kabupaten nih Pak Andra. Luar biasa ini, Kabupaten Aceh Timur. Masuk nggak Pak? Jadi masuk nggak Pak Dev? Yang Aceh Timur. Tidak jadi. Kenapa? Tidak jadi. Nggak jelas suara Pak Dev ini. Kabupaten Aceh Timur. Nggak jadi katanya Pak. Oh, nggak jadi. Oke. Mungkin yang jaluran takut dianggap membelot dari Apkasi kali. Jadi menunggu yang Apkasi dulu. Tapi sebetulnya nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi ini malah itu ada mau intro atau pengantar dulu Pak Andra sebelum kita share nih waktu ke teman-teman yang hadir. Apakah ada 1-2 patah kata dari Pak Andra atau dari Kemendagri? Baik Pak, izin Pak. Saya mau mengantarkan sedikit pertemuan hari. Terima kasih sekali lagi. Sebetulnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan di Apeksi, dan saya kira saya sangat apresiasi Pak atas tindak lanjut pertemuan kemarin. Itu memang beberapa daerah lebih intens untuk berkomunikasi dengan kami. Terima kasih Pak untuk membuka atau menjembatani mungkin bottlenecking dari sisi komunikasi antara rekan-rekan di pemerintah daerah dengan kami yang mungkin belum punya nomor kontak secara intens yang bisa dihubungi. Nah, yang terakhir juga sesuai dengan yang saya janjikan, mungkin nanti Pak Yanuar bisa di-share. Yang Kota Gunung Sitoli kemarin kita sempat berhasil untuk memberikan informasi yang terupdate, Pak. Realisasi mereka terakhir menurut informasi yang ada di SIPD itu ada 29%. Ya. 29% itu, dan saya kira tidak berbeda jauh dengan realita fakta mereka melakukan penatausahaan di daerahnya. Dan Gunung Sitoli saya informasikan sesuai informasi yang kemarin juga kita dapat, itu tidak memiliki aplikasi lain di luar SIPD. Nah, memang yang belum terekam di SIPD sampai saat ini hanyalah transaksi terkait dengan bantuan keuangan kalau saya nggak salah, atau terkait masalah transfernya, ada beberapa hal yang ada kendala di sana, dan itu sedang kita tindak lanjuti. Dan secara persentase agregat mereka realisasi belanjanya sudah mencapai 29%. Dan saya kira itu kalau secara rata-rata nasional pun sudah di atas rata-rata nasional yang saat ini berada di angka 28%. Nah, jadi saya kira untuk yang pertemuan kedua, silahkan sampaikan kendala-kendalanya, dan saya sudah dapat juga profil masing-masing dari pemerintah kota yang pada kesempatan hari ini memiliki kesempatan untuk kita bergabung bersama, berkoordinasi, bersilaturahmi, yang saya kira tidak luput juga kita semua mengucapkan syukur alhamdulillah ya masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan koordinasi. Tetap jaga prokes nih mungkin teman-teman, karena saya kira beberapa ada yang masih mungkin berada di kantor, mungkin tetap jaga prokesnya gitu. Mungkin itu Pak dari saya. Sementara nanti silakan per daerah nanti saya akan ungkap ininya
profil masing-masing daerah ber-SPD penatausahaannya seperti apa. Dan saya kira mohon izin ini Bapak Pak Alwis, rekan-rekan dari pemerintah daerah, tidak berarti ini terputus atau kita kita kotakkan di masalah penatausahaan. Mungkin fokus di penatausahaan, tapi karena ini paralel juga ada kaitan, mungkin kalau mau diskusikan masalah TPP, karena yang baru launching kemarin saya kirim Pak Alwis juga, itu ada videonya, daerah juga diminta untuk mengajukan kemarin masalah TPP, atau mau ada diskusi masalah perubahan APBD. Ya, intinya masih terkait per APBD-an, mungkin kalau memang masih menjadi lini tugas kami bisa bantu, tapi kalau memang tidak, mungkin kami juga mohon waktu untuk kami channeling ke teman-teman lain yang memang tujuannya lebih mengarah ke sana. Itu Pak Alwis mungkin sebagai pengantar. Terima kasih Pak Andra. Jadi udah clear ya bahwa Bapak Ibu juga bisa menyelipkan beberapa pertanyaan yang terkait APBD. Mungkin nggak terlalu lebar juga, tapi setidaknya yang relevan dengan tahun anggaran ini maupun yang ke depan. Jadi tadi udah dibilang Pak Andra, Bapak Ibu bisa menanyakan yang sifatnya tata kelola 2021 maupun yang perencanaan yang 2022 gitu ya. Jadi feel free, bahkan kalaupun ada yang nyangkut dikit dengan TPP, dengan apapun yang terkait dengan fiskal, anggaran dan lain-lain, silakan selipkan saja di situ. Tapi begitu dikasih kesempatan untuk satu kota, kalau bisa langsung to the point, poin-poinnya apa, kemudian sebagian sih sudah ada yang menyetor ya, kompilasi poin yang ingin didiskusikan. Bapak Ibu juga bisa melakukan di chat ini, nanti Mas Dev nanti akan share ke saya kompilasinya, sehingga nanti teman-teman dari Kemdagri gampang juga meresponnya gitu. Oke, kita mulai dulu Bapak Ibu ya, ini sudah waktu berjalan terus, sudah 10 menit. Pertama mungkin kita menghargai yang lebih duluan memberikan masukan ataupun kompilasi. Setorannya itu dari tebing tinggi dulu. Kita dari yang tinggi dulu terus ke bawah, dari yang tinggi-tinggi terus ke Padang-Padang yang datar gitu mungkin. Ini banyak banget Padang nih, Padang Siantar, Padang Sidempuan, Padang Panjang. Nah, ini dari tebing tinggi dulu nih ya, teknis non teknis. Sorry ya, sebelum Bukit Tinggi nanti kita tebing tinggi dulu. Mungkin yang dari tebing tinggi silakan Pak. Nggak apa-apa Mas Dev di close dulu. Yang dari tinggi. Perkenalkan saya Panji Pak dari tebing tinggi. Siap. Saat ini posisi kami untuk aplikasi SIPD sebagai alat perekaman Pak. Bukan yang utama ya Pak. Cuman di beberapa di perjalanannya pas di penatausahaan kami mengalami beberapa permasalahan Pak. Permasalahannya bisa saya share aja Pak atau gimana Pak? Silakan Pak. Bisa Mas Panji? Sudah Pak? Sudah, tapi masih list aja baru, list folder, list file ini. Langsung aja. Udah masuk ya Pak? Kalau di screen sudah ada, dari Mas Panji sudah kelihatan, cuman yang ininya diklik, double klik deh, coba filenya, silakan. Ini tulisan list. Mas, share screen-nya boleh diulang. Kayaknya share screen-nya harus diulang deh. Kalau nggak dibacain aja boleh juga Mas. Ya, kalau saya bacakan pertama Pak, yang masalah yang banyak ditemukan ya menu edit hapus Pak ya di SPP SPM, karena kebanyakan sih di SKPD ini menginputnya masih banyak kesalahan Pak. Jadi apalagi sudah diverifikasi Pak ya, kalau untuk yang gaji kita harus ke pusat untuk menghapusnya, dan terkendala kadang agak lama Pak dihapus Pak. Yang kedua, untuk menghapus pada pelimpahan TBP Pak.
Kebetulan ada beberapa SKPD yang sering salah pas mau pelimpahan TBP ke bendahara pembantu atau apa, nilainya salah dan tidak bisa dihapus lagi, Pak. Yang ketiga itu ada TBP yang tidak masuk ke BKU, Pak. Jadi contoh kita ada 67 TBP, tapi yang masuk hanya 10 gitu, Pak. Lanjut. Ada lagi, Mas? 4. Kemudian ada SPP MGU yang kode-kode rekeningnya belum muncul di SPM ya, Pak. Terus SPM yang potongan informasi pajaknya masih salah penempatannya, Pak, masih di informasi pajak. Terus satu lagi yang data pendapatan, Pak. Data pendapatan itu pas untuk menu validasi itu tidak bisa dari menu kuasa BUD, Pak. Ini ya, TPP yang Ini itu aja yang kami jumpain di tempat kami, Pak. baik. Ini nih Pak Andra, Pak Haji, teman-teman dari tebing tinggi yang lain hanya Pak Panji kan ya, yang Ada, Pak, ada, mengajukan simulasi nih kan ya dari tim ya. Ya, Ini yang ini bisa diangkat screen-nya sedikit nih Mas Panji, supaya yang di bawahnya bisa dibaca oleh teman-teman dari ini. Ini Pancasila ya. Ini yang tampilannya Pak Andra, Pak Haji, Pak Yanuar. Untuk yang konsultasikan oleh ada menu edit hapus, menu hapus yang tidak keluar, yang di TPP tidak ada. Langsung aja kali ya, silakan di antara bertiga siapa dulu? Jupri untuk Pak Panji dan Kota Tebing Tinggi. Silakan siapa? Pak Andra, Pak Yanuar. Saya ini Aji coba duluan Ji sebentar Ji, saya ada WA sebentar. Siap. Izin Pak, ini kita bahas satu-satu ya Pak, dari yang nomor 1. Jadi menu edit dan hapus pada tahapan SPP SPM belum tersedia. Nah ini sebenarnya sudah tersedia Bapak, cuman memang ketika sudah diverifikasi ini tidak ada, setelah diverifikasi itu tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena itulah fungsi dari verifikasi. Jadi izin Bapak, setiap akun, misalnya contohnya SPP, akun yang membuatnya adalah BP ataupun BPP. Nah, akun-akun tersebut bisa menghapus sendiri Bapak pada saat dia membuat SPP. Misalnya, saya membuat SPPLS, saya baru buat nih, belum di-verif. Nah, di sini saya bisa hapus sendiri. Nah, cuman banyak kesalahan sering terjadi karena masih ada KPA. KPA ini bukan kuasa pengguna anggaran, Bapak, tapi kuasa pengguna aplikasi. Nah, kuasa pengguna aplikasi ini biasanya, misalnya contohnya operator, atau misalnya salah satu kasubag keuangan, atau mungkin kasubag program, yang ditugaskan dalam satu SKPD untuk memegang satu sistem ini. Nah, ketika kita sudah mendudukan perannya sesuai dengan akunnya masing-masing, contohnya kalau di SIPD yang membuat SPP adalah bendahara pengeluaran, yang membuat SPTJM adalah PA, yang memverifikasi SPP adalah PPK. Nah ini kita lihat ada 3 aktor Bapak. Jadi kalau misalnya 3 aktor ini semuanya menggunakan akunnya masing-masing, saya yakin kesalahan ini bisa diminimalisir. Kenapa? Karena 3 orang yang melihat dokumennya. Tetapi kalau misalnya kondisinya adalah 1 orang pegang 3 akun, otomatis misalnya saya pegang 3 akun, otomatis saya yakinlah bahwa inputan saya itu betul. Nah, tiba-tiba setelah dicek oleh teman-teman di keuangan, salah. Oh, ini salah Pak, begini. Nah, akhirnya baru cancelnya itu di SP2D. Nah, jadi sebenarnya mengedit hapus sudah ada. Kalau misalnya salah ya jangan ini dulu, jangan diverifikasi. Itu yang pertama. Adapun kalau misalnya Pak udah terlanjur SPM gimana ya? Sudah ditolak saja atau dibatalkan pada saat SP2D. Itu sih Pak yang nomor 1. Lalu yang kedua, menu hapus pada pelimpahan TBP. Mungkin pelimpahan SP2D ini maksudnya apa ya?
Pelimpahan TBP, Pak. Pelimpahan SP2D untuk membuat TBP, gitu ya Pak ya? Iya, iya. Gitu ya Pak ya? Iya, Pak. Nah, ini nanti coba saya tanyakan dulu ya Pak ya. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Yanuar. Yang ketiga ada TBP yang tidak masuk BKU untuk Dinas Penanaman Modal. Nah, ini kalau misalnya ada yang tidak masuk, ini bisa kita cek Pak, kalau Dinas Penanaman Modal itu ada KPA-nya nggak Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, berarti nggak ada nggak ada BPP juga ya? Iya, Pak. Dan berarti dilimpahkan semua ke SP2D, dilimpahkan SP2D-nya semua ke Bendahara Pengeluaran. Seperti itu ya Pak ya? Iya, Pak. Ini harus kita cek sih Pak. Nanti apa sih namanya? Kami boleh pinjam akunnya sama screenshot ini nanti dikirimkan aja Pak biar kami cek Pak. File ini. Iya, Pak. Siapa ya? Yang nggak muncul. Biasanya kalau misalnya nggak muncul itu kurang lebih cuma satu yang sering terjadi itu. Satu, ada akun ganda dalam artian ada BPP atau enggak ada PA yang dibuat 2 kali sehingga dia itu tidak muncul. Biasanya seperti itu. Atau PPK dibuat ganda, jadi dia nanti bingung dia mau munculnya ke yang mana. Nah itu sih. Jadi kalau misalnya kita sudah cek bahwa tidak ada akun ganda, misalnya akun PPK ganda, akun PA ganda, ataupun akun BP ganda, saya rasa seharusnya nggak ada masalah. Tapi nanti kita cek aja, kita cek satu persatu sesuai dengan listing yang ada di sini. Boleh nanti di-share di chatbox aja ya Pak ya? Atau kalau misalnya di chatbox misalnya sedikit kurang privacy, bisa di-sharekan ke Pak Alwis, nanti Pak Alwis teruskan ke kami setelah direkap. Gimana Pak? Iya, Pak. Bisa langsung Mas Panji. Pak Panji bisa men-chat Mas Panji personally, kan ada di chat. Oh iya, silakan. Kita muter-muter dulu ke Jakarta dulu, ke itu dulu. Pak Panji, kalau Pak Yanuar ada tambahan dari yang Mas Haji? Dari Pak Haji kan sudah, Pak Yanuar nambahin mungkin. Izin Pak Alwis, mungkin tambahan sedikit aja. Ya. Untuk yang TBP bisa dicek ulang, udah muncul di BKU-nya. Jadi langsung di touch Pak Yes, that's right. Panji. Coba dicek. Langsung ya. Ya Pak, nanti kita cek langsung Pak ya, karena ini kan akunnya bendahara Pak. Ya memang ada 67 TBP tapi yang masuk cuma 9 katanya kemarin Pak. Tapi nanti saya cek Pak. Enggak, barusan Pak Yanuar udah menginikan. Kalau selebihnya Pak Panji ataupun teman-teman di tebing tinggi bisa seperti tadi ya, langsung ke kawan-kawan di Kemdagri, bahkan lebih intens. Kalau perlu juga ada bilateral kalau memang jadwal masuk ya, karena beliau sangat sibuk banget ya, timnya Pak Yanuar, timnya Pak Haji nih. Clear ya Pak Panji? Kita pindah dulu boleh ya? Mungkin ada tambahan sedikit Pak dari Bapak Kabit saya Pak. Silakan Pak Kabit. Izin Pak, selamat pagi. Mau tanya Pak tentang pergeseran ini Pak. Kan kemarin kami lakukan pergeseran ketiga. Pada saat pergeseran ketiga, kemudian teman-teman Bapeda ingin membuka perubahan renja Pak. Nah, kemarin tidak bisa dilakukan. Pertanyaannya Pak, pada saat dibuka nanti perubahan renja, apakah kami masih bisa melakukan pergeseran keempat dan seterusnya Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Langsung Mas Haji, perencanaan ini. Silakan. Ya. Pak, izin ya. Jadi sekarang saya mau nanya posisinya RKPD perubahan sudah dibuka apa belum? Sedang dibuka Pak. Nah, izin Pak. Jadi begini, kalau misalnya di ICPD kan sebenarnya itu satu sistem yang mengalir apa ya. Jadi tidak ada untuk meminimalisir data ganda, itu memang harus satu jadwal dibuka pada satu waktu. Nah, tapi mekanismenya sebenarnya ada 2 alternatif Bapak. Yang pertama adalah kita mengakomodir pergeseran yang akan kita lakukan di proses perubahan, itu alternatif pertama. Lalu yang kedua, kita ibaratnya stop dulu perubahan, baru kita lanjut ke pergeseran. Kenapa?
Karena datanya ini adalah satu untuk perencanaan dan keuangan, tidak lagi berbeda-beda. Supaya apa? Supaya nanti pada saat pergeseran, jangan sampai pada saat nanti pergeseran larinya ke kanan, perubahan larinya ke kiri, nanti nggak nemu gitu di tengahnya. Nanti pada saat menyusun KUPA PPASP ini pada bingung gitu, dokumen mana yang kita pakai. Nah, jadi solusinya, kalau misalnya ini benar-benar mendesak, tadi RKPD-nya di stop dulu, nggak apa-apa, inputan tidak akan hilang, dihapus saja jadwalnya, buka lagi pergeseran, lalu setelah pergeseran ditetapkan, baru buka lagi RKPD perubahan. Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya ibaratnya itu yang kedua, yang pertama itu adalah tadi, Pak ini nggak terlalu mendesak, kayaknya kita bisa gabungkan di RKPD perubahan. Karena di RKPD perubahan sendiri, itu lebih fleksibel Bapak izin, tidak hanya sampai di level jenis, untuk yang pergeseran normal, tapi kalau misalnya pergeseran yang amanat perundang-undangan, kalau misalnya Inakesda dan lain-lain itu PMK 17 itu memang bisa ya. Tapi kalau misalnya untuk kita menyisir sub kegiatan itu saya sarankan dilaksanakan di perubahan. Seperti itu Bapak. Jadi silakan sistemnya memfasilitasi, cuman hanya satu jadwal yang bisa dibuka dalam satu waktu. Kalau Bapak mau buka RKPD perubahan dulu, ditampung bersamaan, silakan, ataupun mau di stop dulu perubahannya, digeser dulu, setelah itu buka perubahan lagi, itu juga silakan. Izin Bapak. Jadi bisa ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kabit. Nanti kalau ada yang lain-lain, bisa juga langsung lewat chat private ya. Jadi kalau yang lain ataupun ada yang di-share di grup. Ini yang sekarang file yang sekarang di-share Mas Pak ini ke private di chat ataupun nanti di kontak di nomor langsung. Kita pindah ke kota lain ya Bapak Ibu. Thank you nih Tebing Tinggi. Selanjutnya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi juga sudah setor kompilasi poin-poinnya. Ini siapa dari Bukit Tinggi yang mau siapa Pak dari Bukit Tinggi? Kompilasi persoalannya sudah masuk, tapi silakan. Ibu atau Bapak? Unmute dulu Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin untuk terlebih dahulu dari Bukit Tinggi bisa saya memulai, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak dan Ibu yang lain yang telah bergabung. Jadi kami di Bukit Tinggi kondisinya sekarang untuk SIPD kita sudah sampai pergeseran 3 Pak. Nama Ibu siapa Bu? Maaf. Dengan Elvira Pak. Bu Elvira ya. Iya, saya AKPD Pak, PLT Kabit Akuntansi sekarang Pak. Ya, lanjut Ibu. Iya. Jadi untuk Bukit Tinggi kami kan memakai SIPD ini sekarang sudah sampai pergeseran 3, itu baru di tahap penganggaran. Nah, sementara di tahap penata usahaan kita sudah menginputkan UP, GU, dan LS belum terlalu ini Pak, belum terlalu lancar karena ada menu pajak, input pajaknya belum bisa dimasukkan. Untuk gaji potongan-potongan sebenarnya sudah bisa masuk, tetapi karena masih gampang ini Pak, takut salah gitu Pak, takut nggak sempurna nanti SP2D-nya, jadi belum apa. Jadi untuk SP2D gaji, UP, LS itu masih rekam. Sementara GU kami masih memakai dengan Sinda, dengan aplikasi pendamping. Nah, jadi tanggal 18, 19, 20 Juni kemarin kami sudah mengundang dari DJKD itu di bagian penata usahaannya sudah 3 hari bersama kami. Dari situ kami mendapatkan beberapa hal, yaitu yang pertama ini kan undangnya kemarin terkait penata usaha ya Pak ya, kalau penganggaran diumpamakan sudah inilah gitu kan, sudah jalan gitu ya. Jadi di penata usaha itu kondisinya 20 hari yang lalu itu untuk entrian TBP itu sudah bisa, tapi memang harus upload TBP-TBP-nya dengan TBP fisik. Kemudian inputan pajak belum bisa gitu, untuk
TBP-nya untuk transaksi. Nah, kemudian untuk entrian LS juga masih terkendala. Kami sudah mencoba langsung kemarin kami membuat SPP, SPM, dan SP2D LS masih terkendala dengan potongan-potongan itu Pak, dengan pajak dan segala macam. Nah, untuk GU masih sampai ke ini, nggak salah, sub kegiatan, sampai ke rekening, nggak salah. Belum kegiatan gitu Pak. Nggak tahu juga perkembangannya sekarang bagaimana, apakah sudah per kegiatan GU-nya atau bagaimana gitu kan. Ya, kita kan inginnya per kegiatan gitu Pak, supaya tidak terlalu banyak kita membuat dokumen untuk SP2D. Nah, kemudian penerimaan itu menunya sudah ada Pak, tapi pas diklik kosong gitu, nggak bisa muncul apa-apa untuk entrian penerimaan, ya penata usaha penerimaan. Nah, kemudian juga pertanggungjawaban kami tanya langsung kepada tim dari Kemendagri, belum ada sama sekali modul untuk pertanggungjawaban. Nah, kemudian berangkat dari situ, semulanya kita kan juga untuk aplikasi pendamping ini terkesan belum ini Pak, karena kita masih menyangkutkan harapan ya yang tinggi kepada SPD gitu ya. Nah, setelah itu kami tentu mau tak mau memperkuat aplikasi pendamping yang SIMDA ini Pak. Nah, di SIMDA ini kami juga banyak mendapatkan kendala. Yang pertama itu setiap ada pergeseran atau penganggaran awal sampai ke pergeseran di SPD, kami juga harus menginput ulang ke SIMDA untuk penganggaran. Karena kita mau memakai untuk penata usaha pertanggungjawaban tentu harus ada nilai anggarannya Pak di dalam SIMDA kan. Jadi kita input ulang, itu sampai pergeseran 3 itu kemarin Pak baru aja masuk Pak. Itu masih cek RKA tuh SKPD sekarang untuk kebenarannya. Nanti mungkin dalam hari ini atau besok kita sudah bisa angsur posting di bidang anggaran BPA untuk SIMDA. Nah, kemudian dengan demikian laporan semester 1 kita masih terkendala ini Pak. Kalau realisasi dan nilai formasi sudah masuk, cuma nilai pergeseran ini, nilai penganggaran pergeseran ketiga ini belum masuk Pak di SIMDA. Jadi kita masih dalam tahap penyusunan ini Pak. Nah, kemudian kami lihat di SIMDA juga belum move on dari Permen 13 Pak, yang SIMDA-nya. Di dalam itu penjabarannya masih belanja langsung tidak langsung. Kalau yang LRA on-page sudah ada belanja operasi, belanja modal. Nah, tapi yang penjabaran, perurusan dan segala macam itu masih belanja langsung tidak langsung gitu, yang di SIMDA-nya. Nah, kemudian kami juga berharap secepatnya SIPD ini bisa sempurna agar di daerah tidak repot gitu Pak memakai 2 aplikasi, belum lagi kita memerintahkan kepada menginstruksikan kepada SKPD untuk input ulang dan segala macam gitu. Terakhir kami dengar ada sedikit dalam tanda kutip tekanan ya dari pemerintah pusat, dari Kemendagri, kalau tidak rekam data ke SIPD terancam Pak TPP semester 2 nggak boleh dibayar gitu ya. Nah gitu. Pas kami tanya ke perwakilan Kemendagri kemarin, memang beliau sudah memberikan jalan keluar, yang penting rekam data. Seberapa banyaknya tidak dibatasi, yang penting ada upaya, ada progres untuk rekam data. Itu kata perwakilan dari Kemendagri. Nah, cuman ada kendala Pak. Pas kita mau menginput TDP nanti transaksi per transaksi by name gitu ya, by tanggal. Nah, karena inputan pajaknya ini belum bisa, nah, orang Kemendagri-nya juga kemarin belum bisa memastikan apakah setelah kita input TDP terus kita validasi, berarti kan nggak bisa diganggu-ganggu Pak kalau sudah divalidasi. Nah, pas nanti menu pajaknya ada, apakah kami harus reset lagi atau bisa panggil TDP-nya gitu. TDP-nya saja kita panggil terus kita input pajaknya. Nah, kata orang Kemendagri kemarin belum jelas juga apakah bisa dipanggil saja TDP-nya atau harus reset ulang. Nah, gitu Pak. Kalau reset ulang kan berabe Pak, kacau gitu Pak. Kasihan SKPD kalau reset ulang. Nah, itu. Terus juga ada kemarin itu permasalahan pas penjadwalan pelimpahan kegiatan di awal-awal penata usahaan, kan ada pelimpahan kegiatan tuh Pak tahapnya. Nah, itu mengisyaratkan harus ada bendahara pembantu Pak, bendahara pengelola pembantu. Jadi setiap kita menginputkan pelimpahan dari PA ke KPA, itu tuh sudah terkesan ada bendahara pembantu gitu. Pas kita tanya apakah bendahara pembantu ini harus ada untuk setiap bidang, untuk setiap bagian,
Nah, dengan alur yang seperti itu, Kemendagrinya menjawab iya. Nah, kalau menurut pemahaman kami di Permendagri 77 kan tidak ada keharusan untuk membentuk bendahara pembantu di setiap bidang. Kalau bendahara pembantu itu kan analisanya gini Pak, kalau memang SKPD itu atau bidang itu punya dana yang besar, dia tidak sanggup dihandle oleh satu bendahara pengeluaran, makanya ada perlu dibantu membuat bendahara pembantu, kan seperti itu analisanya. Nah, kalau bendahara pengeluaran sanggup, berarti kan bendahara pembantu nggak perlu gitu Pak. Apalagi sekarang kan di daerah, ya Pak. Ya, baik Bu. Bendahara pembantu sudah ditangkap. Ada lagi Bu yang lain? Iya, keterbatasan SDM juga Pak. Kalau bisa kita memang bendahara pembantu ini pilihan gitu Pak. Apakah ada atau tidak, serahkan saja ke daerah, ke SKPD, apakah dia butuh atau tidak. Jangan diharuskan dengan aplikasi. Nah, mungkin itu sementara dulu Pak dari Bukit Tinggi Pak. Baik, ada lagi dari Bukit Tinggi, ini banyak banget nih Pak. Mudah-mudahan Pak Yanuar, Pak Haji nyatet ini. Ada tata kelola 2021 juga yang malah ada konsultasi Simda ini. Mohon maaf Pak, banyak keluhan ya Pak. Tidak apa-apa Bu, justru bagus. Justru tujuan acara kita memang untuk mendengarkan Ibu dan diharapkan ada jawaban yang lengkap sehingga duduk ini. Lagi antara Simba dan SIPD tadi itu kayaknya malah harus didudukkan. Lagi Pak, satu lagi. Yang lain? Yang lain? Ya, satu lagi Pak. Di dalam rekening neraca yang akun 1 di SIPD itu mengisyaratkan hanya satu kas daerah Pak, nggak ada rekening pembantu kas daerah. Kalau biasanya kami di SIPKD dulu atau di Simda sekarang ini kami tambah rekening Pak untuk rekening kas daerah gitu, rekening pembantu kas daerah. Kalau rekening kas daerah kan memang cuma satu Pak, Simda Treasury Account ya. Nah, tapi kan kalau pembantu kas daerah kan boleh ditambah, misalnya pembantu belanja, pembantu penerimaan, pembantu DAK, gitu kan boleh rekeningnya ditambah gitu. Kalau sepengetahuan saya Pak yang lama, tapi nggak tahu juga sekarang kenapa cuma satu. Nah, kalau satu itu kami kesulitan Pak, B9 kami ada sekian 2 sekarang ini. Nanti kalau ditutup rekening-rekening itu susah ngontrolnya Pak. Misalnya untuk belanja DAK itu kan biasanya kami pindah bukuan tuh Pak dari kas daerah ke rekening khusus pengeluaran DAK. Kemudian rekening khusus pengeluaran gaji. Baik, oke. Sudah ditangkap Bu mengenai rekening tadi ya. Terima kasih, ya. Ada lagi dari Bukit Tinggi yang lain? Tuntas yang Bukit Tinggi dulu. Pelit Bank di sini juga ada, saya lihat Bukit Tinggi, atau kalau enggak dijawab langsung oleh Pagi ya. Pak, bisa dengar suara kami? Boleh, silakan Bukit Tinggi tambahan. Kami dari Bapelit Bank Kota Bukit Tinggi, Roni Pak, terkait dengan perencanaan 2021. Jadi kami kan 2022 maaf. Kami kan sudah melakukan input LKPD dan Renja dan sudah posting. Sudah dikirim. Sekarang kan di tahapan PPAS. Tapi waktu di penginputan Renja, kami menyepakati bahwa indikator kegiatan dan indikator program belum kami inputkan karena menunggu RPJMD-nya selesai. Jadi setelah RPJMD selesai, baru indikator kegiatan dan program diinputkan. Jadi di Renja saat ini yang terinput baru indikator subkegiatan. Namun pada tahapan yang telah kami lalui kemarin itu ada SKPD yang menarik RPJMD dari RPJMD sebelumnya karena settingan RPJMD memang belum terbuat waktu itu. Jadi ketika kami ingin menyesuaikan, ketika menghapus indikator kegiatan dan program yang terinput, dia ternyata tidak bisa. Apakah memang demikian Pak atau memang seharusnya ada pilihan bahwa ketika memang terinput dapat dihapus kembali karena waktu itu tidak bisa dihapuskan, terpaksa kami sesuaikan. Baik. Nah itu permasalahan dari Bukit Tinggi Pak. Tip ini perencanaan ini 2022. Ya. Sebetulnya juga ada mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya yang terkait dengan perubahan-perubahan di Renja dan lain-lain. Sudah ada 2 dari Bukit Tinggi, mungkin dijawab dulu kali ya. Mudah-mudahan dijawab baik oleh Pak Haji ataupun Pak Yanuar.
Pak Andra mungkin jawab Bu Elvira ataupun Pak Roni tadi dari Bukit Tinggi. Silakan Pak. Baik Pak, maaf baru bergabung kembali, tadi ada arahan sebentar dari pimpinan. Saya tadi mau bacain profilnya Bukit Tinggi tapi karena terlewat, tapi nanti mungkin terakhir saya kirim aja. Dan Bukit Tinggi ini memang kalau kami lihat Pak, dari sisi aktivitas itu sudah bergeser 3 kali betul, terakhir pada tanggal 29 Juni, itu dari data kami melalui SPD. Aktivitas terakhir itu dilakukan oleh, saya nggak tahu ini Ibu atau Bapak, UN Carnova. Pada tanggal 13 Juli jam 7.15, memang kendalanya kalau dari total perekaman baru kira-kira dari realisasi SP2D itu ada 16,4 M yang sudah direkam di SPD dengan jumlah dokumen SP2D ada 81. TBP-nya ada 2 TBP dan 2 LPJ. Memang kendalanya dari yang kami tangkap di sini adalah kalau dilakukan perekaman sudah, betul, memang sudah, tapi memang belum optimal. Jadi saya kira memang tadi disampaikan beberapa banyak kendala-kendala yang disampaikan. Dan memang yang terakhir kendala yang utama yang kami lihat di sini adalah 33 dokumen SPD sudah diterbitkan, tapi untuk pergeseran ketiga belum terbitkan SPD. Nah ini kembali ke yang pattern awalnya Pak Haji tadi mungkin sempat sampaikan bahwa ini prinsipnya ada data mengalir. Jadi memang dokumen di awalnya harus clear dulu sehingga bisa dilanjutkan pada proses berikutnya. Nanti mungkin secara detail, tadi karena awal-awalnya saya nggak nangkap, mungkin Pak Haji ya, atau Yanuar lagi sama saya juga. Yang berikutnya dari Bapak Litbang, betul Pak, untuk input RKPD, saya kira terima kasih Pak, sudah mengimplementasi SPD untuk tahun 2022, dan saya kira sama prinsipnya adalah karena RPJMD-nya kemarin belum, sehingga maka tidak tertarik datanya kepada yang ada di RKPD maupun di PPAS-nya. Nah, ini memang kalau secara jadwal harusnya input dulu RPJMD-nya. Mungkin silakan Pak Haji atau Pak Yanur bisa ditambahkan. Siap, izin Bu, mungkin tadi membahas yang KPA ya. Jadi untuk yang KPA dan BPP ini sebenarnya ada yang harus kita luruskan. SIPD tidak pernah mewajibkan harus ada BPP. BPP harus ada kalau ada KPA. Nah, tapi tidak perlu ada BPP kalau tidak ada KPA. Dan tidak ada yang mewajibkan kepala bidang menjadi KPA. Sesuai dengan Permendagri 77, di bagian aktor bisa dicek bahwa PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku KPA. Nah, jadi yang dilimpahkan itu ke kepala unit SKPD selaku KPA. Nah, berarti pertanyaannya contohnya dari camat ke lurah atau enggak dari Pasekda ke kabak-kabak. Nah, itu adalah kabak-kabaknya jadi KPA, lurah-lurah jadi KPA. Tetapi kalau misalnya pengaturannya adalah tidak menjadi KPA, misalnya contohnya Pak, kalau dinas gimana kabit-kabit? Untuk kabit-kabit, izin Ibu, untuk kabit-kabit tidak perlu dijadikan KPA. Adapun kalau Pak, tapi kabit-kabit tempat kami KPA. Nah, kalau misalnya sudah jadi KPA, otomatis perlu ada BPP. Kenapa? Karena itu adalah regulasinya. Selalu ada BPP dalam jika kita membuat KPA. Jadi nanti alur dokumennya pun berbeda. Dari BPP itu langsung ke KPA. Kalau BP itu langsung ke PA. Seperti itu. Jadi ingin luruskan lagi, SIPD tidak pernah mewajibkan ada BPP, kecuali ada KPA. Dalam kasus ini, kepala bidang diset menjadi KPA. Sehingga perlu ada BPP. Apakah bisa tanpa BPP? Bisa. Jangan jadikan kepala bidangnya KPA. Seperti itu mungkin. Pak, boleh Pak? Boleh ya ditanggapi Pak. Jadi kondisi Kota Bukit Tinggi sekarang memang seperti itu Pak. Jadi selain kepala SKPD-nya adalah pengguna anggaran, dia melimpahkan kekuasaan, kewenangan kepada KPA-KPA, antara lain itu kepala bagian, kepala bidang, juga UPTD, lurah. Nah, itu sebagai KPA dan juga termasuk yang UPTD yang dibulatkan kayak Puskesmas, kayak RSUD juga berupa KPA. Nah, ini maksudnya Pak,
kalau masing-masing KPA itu dituntut adanya bendahara pembantu, nah di situ repotnya sekarang dengan SDM, Pak. Nah, kami nggak punya SDM sebanyak itu untuk melengkapi personel pengelolaan keuangan berupa bendahara pembantu. Nah, itu masalahnya sekarang itu, Pak. Bu, izin. Sementara Saya tambahin deh. Silakan Pak Yanuar. Ya. Saya izin. Pak Alwis, mohon izin. Tadi lagi mau Pak Andra dulu. Jadi gini, bukan karena keinginan SIPD atau keinginan pribadi atau keinginan siapapun. Tapi nanti coba dicek di pasal 11 ayat 1 PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Turunannya yang tadi Pak Aji jelaskan Permendagri 77 tahun 2020. Di sana dijelaskan bahwa PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA selaku kepala unit SKPD. Di kata kunci di sana di dalam pasal tersebut adalah dapat. Bolehkah saya tidak melimpahkan? Silahkan. Berarti semua kewenangan diambil oleh PA. Ya Bu ya. Nah nanti dari pasal 11 ayat 1 itu merujuk ke pasal, baca selanjutnya di ayat 2-nya, bahwa pelimpahan itu tadi sifatnya dapat, berarti harus ada kriteria. Salah satu kriterianya adalah besaran anggaran, lokasi, dengan rentang kendali. Apabila memang tidak perlu ada pelimpahan, ya berarti semua kewenangan diambil ke PA. Nah, baru habis itu merujuk ke pasal 19-nya, PP 12 tahun 2019. Ada pasal 1, 2, 3, dan 4. Di mana di pasal 1, pasal 19 ayat 1 tadi dinyatakan bahwa kepala daerah itu menetapkan bendahara pengeluaran atas usul BUD. Berarti nanti PA pasangannya adalah BP. Di mana BP itu akan memiliki tugas dan fungsi untuk mencairkan TULS UPGU. Ya. Sedangkan kalau KPA merujuk ke pasal 19 ayat 3. Dalam hal ada pelimpahan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1, berarti harus ada diangkat BPP, di mana BPP itu hanya bisa mencairkan TULS. Nah, berarti kalau KPA minta maaf, dia tidak punya UP, tidak punya GU, dia hanya bisa mencairkan TULS, Bu. Nah, kalau Ibu mencair ada KPA, tapi dia ke BPP, dia pasangannya adalah BP, berarti KPA bisa mencairkan UP, GU, TULS. Nah, kembali, bukan kami ngeles, tapi kami sesuai peraturan perundang-undangan. SIPD menerjemahkan peraturan perundang-undangan. Pasalnya jelas. Sehingga tidak karena keinginan pribadi, tapi kita menerjemahkan peraturan perundang-undangan otomatis. Kalau memang ada KPA, harus memenuhi salah satu dari 3 kriteria tadi. Apabila terpenuhi salah satunya, berarti ada KPA, otomatis ada BPP. Banyak yang kejadian seperti ini ya, pada akhirnya mereka ngikut ke peraturan perundang-undangan. Mungkin sih itu tegasnya Pak Alwis. Ibu dari Bukit Tinggi, mohon izin. Clear ya, Bu Elvira ya. Untuk yang bagian ini dulu tadi tuh yang tadi. Yang lain mungkin yang ada ketinggalan nggak Pak Yanuar? Tadi kan banyak ya. Kalau yang Pak Doninya yang dari Renjanya udah dijawab duluan tadi malah oleh Pak Haji. Ada lagi mungkin yang poin-poin dari Bukit Tinggi, kalau nggak kita pindah ke kota lain. Tapi gini, teman-teman dari daerah lain, Bukit Tinggi ataupun Tebing Tinggi, kita bisa melakukan ini lebih lanjut, apalagi kalau sudah sangat spesifik dan teknis. Bahkan sekarang pun Bapak Ibu bebas saja melakukan chat personal, kan bisa di situ dipilih ya, nggak everyone, tapi personal itu bisa ke Pak Yanuar ataupun ke Pak Haji untuk kemudian langsung ngobrol di dalam chat itu. Mumpung lagi di dalam forum yang sama nih, tapi kalaupun tidak, bisa juga ke kota Bapak Ibu membuat jadwal baru gitu di luar. Yang penting kan sekarang Apexi mempertemukan Bapak Ibu dengan penanggung jawab yang dari kementerian. Kita lanjut dulu kali ya untuk bisa ke kota lain. Setelah kita coba ke Tanjung Balai dulu, karena Tanjung Balai sudah ada memasukkan kompilasi persoalan. Tanjung Balai silakan, Bapak. Tanjung Balai. Silakan, Pak. Tanjung Balai sudah unmute ini atau mau ke Padang dulu kita, Pak Asmi?
Baik Pak, izin ke Oh ya, Kota Padang dulu Pak. Kami sebentar Pak, nanti menunggu Pak. no problem Pak, santai Pak. Kalau gitu Pak Edi, Pak Ya. Asmi dari Padang, ataupun teman-teman dari Padang yang lain, ada beberapa saya lihat ada BKAD, ada kawan-kawan dari unit lain. Silakan Bapak atau Ibu dulu. Ya. Ya, terima kasih Pak Luis. Kebetulan ini ada yang menggawangi betul nih masalah ICPD ini. Kabit Anggaran kami, Ibu Ai, yang akan menjelaskan, yang akan menanyakan beberapa hal ya terkait dengan ICPD ini. Silakan Bu Ai, mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu Kepala dari Pemda se-Indonesia, Bapak Ibu dari Apeksi dan dari Kemendagri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya sekaitan dengan SIPD. Kami sama seperti daerah lain sudah melakukan 3 kali pergeseran Pak. Pergeseran pertama, kedua, dan ketiga. Dan sekarang sedang menyusun RKPD perubahan. Sesuai dengan kami ada berkonsultasi dengan Pak Aji, Pak Yanwar, dan Pak Andra terkait dengan ini, dan alhamdulillah ada respon langsung dari beliau. Terima kasih kepada Bapak-bapak di Kemendagri. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan Pak terkait dengan pergeseran ini. Kami pergeseran sudah 3 kali dan sudah masuk di sampai DPA, sudah cetak DPA. Dan sekarang masuk ke RKPD perubahan. Tapi dalam penata usahaannya Pak, kami belum sepenuhnya menginputkan SPJ di dalam penata usahaan. Apakah ini nanti akan bermasalah di kemudian hari atau bagaimana? Kapan apakah kami bisa balik lagi ke periode sebelumnya lagi nanti Pak, ketika RKPD perubahan sudah masuk dia ke KUPA PPASP. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan cetak pergeseran 3 Pak, untuk rumah sakit RSUD dan Dinas Kesehatan Pak, itu di lampiran 2 Perwako tentang Perwako penjabarannya itu untuk Dinas Kesehatan dan RSUD itu enggak pas angkanya Pak. Berbeda dengan cetak DPA-nya. Lebih di dalam lampiran Perwako itu bergabung dia antara Dinas Kesehatan dan RSUD. Sementara sekarang posisinya RSUD itu berdiri sendiri karena RSUD adalah unit yang bersifat khusus sehingga dia bisa melakukan SPM seperti layaknya PA. Kemarin waktu kita konsultasi ke Pak Yanwar, RSUD menjadi bukan unit SKPD tapi tetap di SKPD. Namun dia tetap berada di bawah Dinas Kesehatan. Makanya di lampiran 2 itu agak tidak pas angkanya, gimana cara mencocokkannya, mohon bantuan dari Pak Yanwar juga nanti. Kemudian juga dicetak sekretariat daerah Pak, cetak DPA sekretariat daerah itu kalimatnya berdempet berulang-ulang, di awalnya itu 2 kali, namun angkanya berbeda. Dia sama uraiannya, tapi angkanya berbeda. Itu yang jadi masalah kami dalam cetak DPA bagian-bagian di sekretariat daerah. Kemudian kami juga mohon izin bertanya terkait dengan rekening pengembalian atas kelebihan pajak daerah Pak. Kami di Padang ada misalnya pembayaran BPHTB, itu sudah disetorkan oleh wajib pajak, tapi ketika diverifikasi oleh Bapenda ternyata ada kelebihan pajak yang harus kita kembalikan ke wajib pajak. Itu rekeningnya di SIPD tidak ada Pak. Mohon
mohon informasinya apa rekening pengembalian atas kelebihan pajak ini di SIPD. Mungkin itu sementara dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ada lagi dari Padang? Kalau enggak langsung ini pertanyaan sangat. Cukup Pak Alwis, lanjut saja. Silakan Pak Adi. Ya lanjut ya. Oh lanjut ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Ade dari ini ya. Silakan Pak Yanuar atau Pak Haji dulu atau Pak Andra. Feel free. Soalnya ada beberapa pertanyaan terkait yang terakhir juga tadi rekening yang kelebihan pajak itu. Kayaknya udah intens ya, kayaknya Padang dengan Bapak ini. Coba mungkin Iya, Pak. di-share supaya kota-kotain anggota APEXI yang lain juga lebih kompak juga sama Bapak gimana tidaknya Padang. Silakan Bapak jawab. Baik, Pak Luis. Mungkin sambil nunggu Pak Andra ya. Pak Andra, Ya. mohon izin. Lanjut saja Bapak. Izin. Bu Fitri, apa kabar? Baik Pak Yanuar. Minta maaf ya, masih ada satu WA-nya belum dibalas ya. Iya Pak Pak. Andinya kemana? Ada di kantor saya. Jadi Pak Luis nih, Bagus Kota Padang nih emang intens dengan kami Pak. Pengakuan juga belum balas WA kan bagus. Ya kami harus apa adanya Pak. Tidak boleh ada apanya Pak, mohon izin. Jadi gini, nanti sampaikan ke kami. Permasalahannya sama seperti tadi tebing tinggi, tolong Excel-nya dikirim ke kami ya, biar kami segera tindak lanjuti. Kalau bisa langsung dipegang, diselesaikan, kami selesaikan. Tapi kalau memang harus dipelajari dulu, kami pelajari dulu. Terus memang intens Pak Alwis, Kota Padang ini salah satu kota dari 93 kota yang ada di Indonesia yang aktif dengan kami juga. Beliau juga sering menanyakan terkait regulasi dan lain-lain. Mungkin tanggapan kami, realisasi kami sudah mau perubahan, saran kami tetap terus direkam. Kenapa? Karena nanti di perubahan itu salah satu indikator sebagai apa istilahnya, bahan koreksinya adalah realisasinya. Jadi nanti ketarik Bu, saat perubahan APBD akan terlihat berapa angka yang sudah direalisasikan oleh Ibu, sehingga Bapak Ibu anggaran yang di di perubahan APBD tidak melebihi apa yang ada di angka realisasi. Jadi saran kami tetap terus di input ke dalam SIPD atau transaksi-transaksi yang memang sudah seharusnya di input di SIPD tetap di input dulu. Apakah ada konsekuensinya? Kemungkinan konsekuensinya adalah di perubahan APBD angka realisasi Ibu tidak sesuai dengan apa yang sudah terrealisasi di Kota Padang. Mungkin itu. Lalu yang kedua, rekening pengembalian, betul Bu. Nanti kami dapat informasi dari tim penyusun Permendagri 90 maupun perubahannya Kepmen 050 dengan beserta beberapa turunannya. Itu sedang disiapkan. Kalau memang sudah selesai, nanti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan akan segera kami upload ke dalam SIPD. Nah, terus untuk permasalahan-permasalahan lainnya, saya rasa Pak Alwis mohon izin, teman-teman Kota Padang ini, salam hormat Pak Edi, salam kenal. Bu Fitri dengan timnya, ada Pak Andi dan kawan-kawan, itu sudah biasa Pak menggeruduk ke Kemendagri, istilah kasarnya gitu. Jadi, nggak direspon, telepon malam, nggak direspon lagi pagi, nggak direspon-respon datang ke Kemendagri. Tapi pada prinsipnya kami siap melayani Bapak Ibu sekalian apabila ada permasalahan-permasalahan seperti nanti yang DPA maupun yang rumah sakit ya Bu ya. Kemarin kan kita sudah diskusi karena ada PP 72 tahun 2019 akibat perubahan dari PP 18 tahun 2016 tentang OPD, di mana rumah sakit betul KPA rasa PA, namun dia tetap sebagai unitnya Dinas Kesehatan. Mungkin nanti mungkin ada perbaikan. Tadi komplain dari Kota Padang bahwa DPA-nya dempet-dempet, nanti coba kita pelajari. Segera dikirim aja Bu Fitri ke kami. Mohon izin ya. Itu mungkin Pak Alwis tanggapan kami. Terima kasih Pak Yanuar. Pak Haji ada tambahan? Ini masalah ini juga beberapa kemarin ada Javu ya, kayak minggu lalu juga Rabu lalu juga ada beberapa persoalan ketika print, tapi selesai begitu. Siap, kalau dari saya cukup Pak, langsung cukup sekali. Tadi dari Pak Yanuar sudah lengkap. Terima kasih Mas Haji. Kita lanjut dulu boleh ya ke kota lain, nanti bisa kita yang kurang-kurang yang terlewat ataupun yang kurang ini nanti kita share juga nomor-nomor atau beberapa kontak penting. Kita ke Padang Sidempuan dulu kali ini. Padang Sidempuan.
Sudah ada ya, Padang Sidempuan. Bagusnya Padang Sidempuan sudah juga sama dengan kota-kota lain tadi, kayak Bukit Tinggi, kayak Tebing Tinggi tadi sudah memasukkan juga poin-poin kompilasi ininya. Dari Padang Sidempuan siapa kira-kira? Dari Padang Sidempuan ini sudah masuk kira-kira 5 poin. Satu, apakah ada modul input Renstra? Selevel mana yang bisa menginput Renstra? Apakah eselon 2, 3, 4, atau staff? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah jika jadwal Renstra dibuka, rangkir RKPD bisa dibuka bersamaan? Mengingat tadi kalau RKPD-nya dibuka, pergeseran tidak bisa. Nah, nomor 3, apakah Renstra bisa dibuka jadwalnya saat jadwal KUA PPAS terbuka, mengingat RPJMD baru ataupun perubahan belum juga ditetapkan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Yang keempat, apakah ada kemungkinan mengembalikan usulan atau pokir DPRD atau yang musrenbang, yang pokir maupun musrenbang maksudnya, yang khilaf atau tertolak. Ini juga pertanyaan sebelumnya juga sudah ada, tapi mohon dijawab lagi nih Bapak biar clear. Yang terakhir pertanyaan, apakah ada efek samping? Wah, ini kayak obat ya. Apakah ada efek samping kalau tahapan yang ada dilangkahi, contoh RKPD setelah rancangan RKPD langsung rancangan akhir atau musrenbang dilangkahi? Itu 5 atau ditambahkan atau digarisbawahi lagi dari teman-teman Padang Sidempuan, silakan. Siapa ya dari Padang Sidempuan? Mohon maaf. Atau jangan-jangan menitipkan pertanyaan saja terus dijawab tapi tidak didengar ini sayangnya. Padang Sidempuan. Itu resen Mas kayaknya, itu resen. Sudah ada. Izin Pak, saya dari Padang Sidempuan. Alhamdulillah, sip. Saya lihat raise hand-nya tapi hebat banget. Silakan Bapak, dengan saya Bapak siapa? Maaf. Saya Pak Harul Pak, dari perwakilan Baplit Bangdanya Pak. Terdengar Pak? Oke Pak. Itu 5 pertanyaan itu Pak, kami udah diskusi juga sama daerah dan kabupaten lain Pak. Itu pertanyaan dari kami Pak, kalau dari Baplit Bangdanya Pak. Sip. Berarti borongan nih sekalian aspirasi kabupaten kota lain ya. Iya Pak. Silakan Pak Andra, yang saya sebutkan tadi ataupun mungkin dikonfirmasi balik ke teman-teman di Padang Sidempuan juga bisa. Pak Haji, Pak Yanuar, atau Pak Andra. Pak Andra masih belum nih. Pak Haji atau Pak Yanuar, silakan. Tentang modul Renstra maupun RKPD atau... Izin Pak, boleh tadi listing ininya boleh ditampilkan Pak, listing pertanyaannya? Pak Dev, bisa terlupa. Siap. Pak Dev, bisa ditampilkan? Bisa kok, Pak Haji, sebentar. Ini dari Padang Sidempuan, beserta sekutunya. Beserta kabupaten lain. Ini kita jawab satu-satu ya Pak ya, izin Pak Andra, izin Bang Yanuar. Yang pertama, apakah ada modul input Renstra, level mana yang bisa menginput Renstra, apakah eselon 2, 3, 4, yang pertama ada. Yang menginputnya adalah akun eselon 2. Cuman mohon di sini akun eselon 2 ini adalah kepala dinas atau kepala perangkat daerah. Tapi mohon agar OPD saat menginputkan Renstra ini tetap dikawal oleh Bapeda. Jangan sampai nanti RPJMD sudah disusun rapi, ibaratnya pondasinya gitu kan, kita sudah bagus, tapi ternyata pas udah mulai buat lantai satunya ini udah ternyata langsung mereng-mereng gitu. Nah itulah, jadi yang menginput adalah akun eselon 2 dengan jadwal yang dibuka oleh Bapeda. Kenapa jadwal dibuka oleh Bapeda? Di situ adalah pesannya adalah supaya teman-teman Bapeda tetap mengawal penginputan Renstra. Yang kedua, apakah jika jadwal Renstra dibuka ranih RKPD bisa dibuka bersamaan? Bisa. Kenapa? Karena ini adalah jadwal yang simultan, yang penting sama-sama di perencanaan.
Oke, apakah Renstra bisa dibuka jadwalnya saat KUA PPAS terbuka mengingat RPJMD baru dan perubahan belum juga ditetapkan RPJMD baru. Nah ini mungkin boleh dijelaskan Pak, kami sedikit saat ini apakah baru selesai pilkada di sana atau seperti apa? Oh, di sini baru perubahan Pak. Perubahan RPJMD Pak. Tapi kami masih di tahap evaluasi ke provinsi Pak. Oh kalau gitu Pak, tetap diinputkan yang RPJMD yang lama. Iya Pak, Jangan kami sudah inputkan di rancangan Pak, di SIPD Pak. Ya, oke lanjut. Berarti sekarang sudah terinputkan yang lama, nanti RPJMD baru setelah ditetapkan, baru Bapak nanti inputkan lagi. Gini Pak, kalau untuk RPJMD Pak, kami langsung buatkan yang perubahannya ini Pak. Soalnya kan RPJMD lama masih Permen 13 Pak. Langsung dipetakan gitu ya? Iya Pak, soalnya kan kami sudah di rancangan akhir Pak. Jadi gini, izin, ya Pak, jadi izin Pak, ini saya mau konfirmasi nih. RPJMD lama 13 dipetakan, hasil pemetaannya ini sudah dimasukkan di input. Nah sekarang hasil pemetaannya ini mau ditetapkan dalam Perda RPJMD, seperti itu ya? Iya Pak. Oh ya udah, apa-apa. Tapi Pak, gini Pak, untuk uang-uangnya itu kami buat di 2019 itu 0. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Yang penting gini Pak, pada saat pemetaan itu kan saya harus ngecek sih dokumen pemetaannya waktu memetakan RPJMD itu misalnya kegiatan A menjadi kegiatan B, kegiatan C gitu. Nah itu yang penting kelihatan. Jadi nanti pada saat membandingkan itu pengacuannya adalah dokumen pemetaan tadi. Supaya tetap bahwa yang kita laksanakan adalah RPJMD yang sama gitu. Walaupun sekarang namanya beda. Seperti itu Pak. Baik Pak. Oke. Pasti 0 karena di 2019 belum pakai 90 seperti itu. Iya, Pak. 2020 kan ya. Iya, Pak. 2021 baru. Oke. Apakah ada kemungkinan mengembalikan usulan Pokir Musrenbang yang hilaf tertolak? Wah, ini kalau sudah ngomong hilaf nih berbahaya, Pak. Ya, soalnya ada OPD yang mengadu, Pak. Kami coba dari akun TPD nggak bisa. Ya kalau misalnya izin Pak ini ya, kan kalau misalnya pesannya di Permendagri 86 2017 adalah Pokir disampaikan seminggu sebelum Musrenbang. Nah kalau misalnya ada yang hilaf tertolak, sebenarnya ada dua solusi Pak. Yang pertama adalah buka aja jadwalnya, tapi hanya untuk memfasilitasi yang tidak sengaja tertolak tadi. Jadi usulkan ulang, atau tanpa diusulkan ulang langsung aja diinputkan di rincian belanjanya gitu. Walaupun nanti nggak ada label Pokir, itu silahkan. Jadi yang pertama proses diulang hanya untuk fasilitasi Pokir yang tidak sengaja tertolak, atau misalnya abaikan aja, tetap dirinci kan, pastikan Pokir tersebut terinput walaupun tidak ada labelnya. Seperti itu. Iya sih Pak. Kami mencoba ini Pak. Kalau bisa nanti kan kalau anggota DPR-nya melihat ke aplikasi kelihatan jadi terima gitu loh Pak. Nah, iya. Kalau opsi kedua kan Pak kita harus kelihatan. masuk rincian dulu kan Pak. Betul. Nah. Ya udah itu aja. Jadi kalau misalnya ini kan nanti kan dasarnya kenapa ada Pokir yang udah lewat jadwalnya masih difasilitasi? Ya ini Pak nggak sengaja tertolak, diusulkan kembali. Mana buktinya? Buktinya adalah Pokir yang disampaikan kepada Bapeda. Ini Pak suratnya kan disampaikan juga secara tertulis kan ya kepada Bapeda. Iya, Nah ini Pokir ini ada nih nomor 39 tidak sengaja tertolak. Itu nggak apa-apa. Baik. Apakah ada efek samping kalau tahapan ada yang ada dilangkahi? Contoh RKPD setelah rancangan RKPD langsung rancangan akhir, Musrenbang dilangkahi. Nah ini Pak kalau dilangkahi ini harus ada upetinya Pak. Jadi izin Pak. Iya, Pak. Kalau misalnya untuk kita nyusun APBD 2021 itu memang masih bisa ya kita melangkahi. Tapi untuk 2022 saya harapkan sih Pak, maksudnya diharapkan teman-teman di daerah itu tidak ada yang melangkahi. Jadi tujuannya apa? Supaya dinamika antara pembahasan, rancangan awal, rancangan akhir sampai dengan fasilitasi RKPD semua itu terekam Pak. Jadi kalau misalnya mau lihat di mana berubahnya itu kelihatan.
Walaupun kita bisa juga melihat dari detail kan, cuman dengan setiap tahapan tersebut dilalui, misalnya ada yang dilangkahi, otomatis ada stepping yang hilang, ada history yang hilang. Itu saja sih Pak. Seharusnya memang tidak ada yang dilangkahi. Tapi kalau misalnya sekarang lihat kondisinya udah, ini berarti sudah ada yang dilangkahi apa ya? Iya, daerah lain sudah ada yang konfirmasi, nggak bisa masuk lagi Bang, tanggal mundur katanya gitu. Jadi orang itu langkahi. Ya, ya udah Pak, ini kalau misalnya yang penting mulai dari tahapannya sekarang, misalnya tahapan sekarang adalah run akhir, setelahnya jangan ada yang dilangkahin lagi. Iya Pak, iya Pak. Karena urutannya dari sub tahapan itu, jadwal tahapan itu sudah dibuat sesuai dengan regulasi. Jadi kita tinggal ikutin dari atas saja, kayak di penatausahaan kan, kita tinggal ikutin dari atas, maka nanti flow-nya juga ngikut. Baik Pak. Oke. Izin, saya nambahin sedikit nih, Pak. Saya join dari komputernya Aji, karena lagi tadi diskusi sama Pak Mawar juga. Saya mau respon yang nomor 4, Pak, izin. Nah, yang nomor 4 ini harus apa ya? Harus memang benar-benar itu apa? Di leveling hilang itu memang ada satu hal atau pihak yang mendasar, Pak. Jangan sampai nanti di tempat yang hilaf itulah terjadi hal yang tidak kita inginkan pada saat konteks pelaksanaannya. Ditarik mundur berarti memang bisa diasumsikan adanya mensreya sengaja dimasukkan walaupun secara momentum sudah terlewati. Nah ini yang saya kira perlu betul-betul lebih hati-hati. Ya, walaupun kalau kita maknai sistem kan hanya alat bantu, betul. Tapi alat bantu yang membantu kita manakala terjadi kesalahan dan manakala terjadi suatu permasalahan pada konteks pelaksanaan, tracking balik ke awalnya ada jejaknya. Nah, ini yang saya khawatir frasa hilaf tertolak ini jadi pembenaran untuk adanya pokir-pokir lain yang sifatnya susulan. Gitu. Kalau dikatakan benar yang memang niatnya adalah diterima, tapi karena satu dari kebiasaan atau human error adalah jadi bagian yang tertolak, itu mungkin kita punya justifikasi, Pak. Tapi jangan sampai itu jadi teori bonceng untuk pokir-pokir lain yang tidak masuk harusnya atau tidak sesuai dengan jadwal, tapi karena buka tadi jadwal susulan yang lain tadi itu jadi masuk sehingga jadi tidak tertib lagi terkait jadwal pengusulan pokir. Nah ini yang perlu jadi perhatian. Dan saya kira kalau tadi Pak Haji sudah sampaikan bahwa ada dokumen pertinggalnya mungkin atau semacam hard copy-nya yang bisa didasar ya sepanjang itu memang secara flow dari sisi administrasi penerimaan, kapan dibahas, kapan diajukan, bisa dijadikan dasar untuk tadi membuka suatu jadwal susulan di SIPD, yaitu kembali kepada ranah pemerintah daerah. Cuma saya hanya khawatir jangan sampai ini jadi suatu preseden, suatu pembenaran untuk hal-hal lain yang sifatnya hilaf, yang sifatnya tadi ada khilafiyahnya, Pak. Bukan berarti manusia harus benar, tidak, tapi atas khilafiyah tadi harus kita punya justifikasi yang benar-benar yakin bahwa memang betul itu sebenarnya secara waktu sudah sesuai, tapi ada satu dan lain hal yang menyebabkan dari sisi human error terjadinya penolakan. Itu yang menjadi perhatian pertama. Yang kedua terkait masalah langkah melangkahi. Nah ini juga tadi kami sampaikan pada awal, saya kira teman-teman di Apeksi juga sudah mendengar langsung saat itu dari Pak Dirjen bahwa SIPD itu tidak hanya mengambil rekaman akhir dokumennya, tapi kami juga ingin mengetahui prosesnya. Nah itu yang tadi sampaikan Pak Haji, proses-proses tadi itu akan terlihat deviasi antara satu proses dengan proses berikutnya di masing-masing tahapan yang memang kami sudah siapkan. Apakah terekam akhirnya, cuman ada nanti suatu historical yang hilang, yang manakala dibutuhkan suatu justifikasi atau suatu pembenaran bahwa memang harusnya di jadwal itu yang kita lakukan, tapi karena di SIPD tidak terekam, kita kehilangan recordingnya. Nah, ini aja Pak yang harus diantisipasi untuk supaya tadi harapannya bisa mengikuti stepping-stepping yang ada dan jadwal-jadwal yang ada di SIPD. Memang ada perbedaan treatment waktu APBD waktu di tahun 2020 ke 2021 memang kita buka pintu-pintu tadi jumping lah istilahnya. Jumping langsung buka KPD jangan akhir input. Nah, karena memang dari awal teman-teman pemerintah daerah belum familiar dengan SIPD terimplementasi dengan baik. Nah, harapannya untuk tahun 2022 yang dilakukan di tahun 2021 ini seluruh tahapannya bisa terlalui dengan baik sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada sehingga recordingnya atau proses-proses perekaman tidak hanya outputnya tapi adalah prosesnya itu juga bisa terlihat dengan baik sehingga historical proses juga bisa dilihat di SIPD-nya. Itu mungkin tambahan dari kami, Pak, izin kami kembalikan mungkin ke Pak Alwis atau rekan lainnya.
menambahkan. Pak Yanuar udah berkomentar atau belum? Silakan. Terima kasih Pak Haji, Pak Andra. Pak Yanuar ada tambahan? Cukup, Pak. Oh, cukup. Oke, Bapak Ibu, kita pindah ini masih ada ke satu lagi. Kalau yang tadi tuh yang Tanjung Balai, kalau ada yang mau disampaikan Tanjung Balai, silakan kompilasi persoalannya. Tanjung Balai. Bentar. Oh, enggak ada. Oh, ada. Silakan dari Tanjung Balai, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kami dari pemerintah Kota Tanjung Balai, ini kami kebetulan dari bagian pemerintahan Pak, sebagai koordinator dari mengurus apeksi lah Pak di Kota Tanjung Balai. Kebetulan Pak, mohon izin, sebenarnya yang membidangi dari permasalahan pagi ini Pak, ini dari Bapeda maupun dari BPKPAD berhalangan karena kebetulan pada saat ini di waktu yang sama Pak ada acara Pak. Tetapi dalam konteksnya mungkin secara umum aja Pak, apakah tadi mungkin mohon izin kami yang kurang menyimak, ada sedikit yang ingin kami sampaikan Pak terkait dengan kondisi di Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai yang saat ini, yang selama ini KPA itu berada di asisten 3 Pak. Nah, jadi mohon izin saya bercerita sedikit Pak, bahwa selama ini KPA itu berada di asisten 3, sehubungan dengan telah purna baktinya asisten 3 Pak, kemudian berdasarkan peraturan Permendagri nomor 77 nggak salah Pak tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa sekretaris daerah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada para kepala bagian Pak sebagai KPA. Nah, yang jadi pertanyaan kami Pak, mohon izin, mohon dikoreksi bahwa dari redaksi yang di dalam peraturan tersebut dinyatakan para kabak menerima pelimpahan kewenangan dari sekretaris daerah menjadi kuasa pengguna anggaran dan mengurus seluruh administrasi keuangan Pak. Artinya yang menjadi pengertian saya pribadi Pak, termasuk di sini penandatanganan SPM Pak. Tetapi kondisi saat ini para kabak itu hanya menandatangani SPM yang bersifat kegiatan masing-masing dari bagian tersebut Pak. Jadi untuk penandatanganan SPM gaji itu di kabak umum Pak. Nah, pengertian saya kenapa ini tidak semua, kenapa gaji itu tidak di bagian, di kepala bagian yang masing-masing, yang ada 9 di sini Pak di Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai. Nah, mohon pencerahannya Pak, mungkin ini lintas urusan, tetapi terkait dengan kami sebagai kepala bagian pemerintahan di Setda Kota Tanjung Balai ini Pak, rasanya sayang untuk melewatkan momen yang dibuat oleh apeksi ini Pak. Izin Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asisten. Ini dari pemerintahan ini, biasanya kalau apeksi memang dengan para asisten pemerintahan maupun dengan para ini, jadi pertanyaannya relevan menurut saya, silakan dijawab Bapak, pencerahan untuk teman-teman Tanjung Balai ataupun mungkin juga didengar oleh kota lain. Silakan Pak Yanuar atau Pak Haji. Baik, Pak Luis, mohon izin. Silakan Pak. Mungkin gini, tadi kan tegas Pak ya, baik di PP 12 maupun di Permendagri 77. PP 12 tepatnya di pasal 11. Kata kuncinya dapat melimpahkan sebagian. Dapat dan sebagian berarti. Beda dengan pasal 4 ayat 3 PP 12. Di sana dinyatakan kepala daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruhnya. Nah, berarti mohon izin ini khusus di sekretariat daerah nih. Sekretariat daerah ada asisten, ada juga kepala bagian. Pertanyaannya, yang menjadi kepala unit, apakah asisten atau kepala bagian?
Kalau kami melihatnya, kepala unit itu adalah para kepala bagian. Berarti, minta maaf, asisten bukan kepala unit, kalau Yanuar melihatnya. Berarti, yang bisa menjadi KPA adalah para kepala bagian, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, betul, saat ada pelimpahan ke KPA, berarti penandatanganan SPM itu ada di KPA, bukan di PA. Karena setelah ada pelimpahan, berarti tanggung jawab tanggung gugat itu ada yang dilimpahkan, bukan yang memberikan pelimpahan. Namun, dalam hal pembayaran gaji, apakah Kabak Umum boleh menandatangani SPM? Pertanyaannya, di sini yang menjadi apakah gaji tersebut dilimpahkan atau tidak? Dan yang menjadi pertanyaan, bolehkah seorang sekda itu melimpahkan seluruh kewenangannya kepada kepada KPA selaku kepala unitnya? Kalau kami melihat ke pasal 11 tadi, itu tidak bisa melimpahkan seluruhnya, karena kata kuncinya adalah sebagian. Berarti ada yang ditandatangani oleh sekda selaku pengguna anggaran. Tidak bisa seluruhnya, makanya kami menyarankan gaji sebaiknya ditandatangani oleh pengguna anggaran selaku kepala SKPD. Nanti para kepala bagian itu menandatangani SPM yang memang kegiatan-kegiatannya sudah dilimpahkan kepada kepala unitnya masing-masing. Dan ditambah lagi, pengguna anggaran berarti sekda, baik Bapak maupun Ibu sekda, itu menandatangani yang namanya SPM UP maupun SPM GU. Kok gitu Mas? Karena yang bisa mencairkan UPGU itu hanyalah bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran pembantu itu tidak bisa mencairkan UPGU. Yang bisa mencairkan UPGU hanyalah bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran siapa? Pasangannya, yaitu pengguna anggaran. Loh, berarti kalau ada unit Mas, para kepala bagian atau bagian-bagian tadi mendapatkan pelimpahan UP atas SP2D UP yang diterbitkan oleh pengguna anggarannya. Berarti nanti misalkan contoh, sekretariat daerah mendapatkan UP 100, lalu dibagilah kepada BPP-BPP-nya atau KPA-KPA-nya, masing-masing 10 juta. Nah, dari BPP ini mendapat jatah 10 juta itu silahkan transaksikan sendiri, kalau di SIPD kita sebut dengan TBP. Kalau dulu kita kenal dengan SPJ. Kan gitu ya Pak, ada Bapak dari Tanjung Balai. Jadi nanti setelah SPJ masing-masing, tapi saat mau GU, balik lagi bahwa sekda yang mencairkan GU-nya melalui bendahara pengeluaran. Jadi tadi Pak, saran saya maknai pasal 4, pasal 11, dan pasal 19 PP 12 tahun 2019, beserta yang tadi dijelaskan Pak Aji di Permendagri 77 tahun 2020 di bab aktornya. Karena beda nih, kalau Permendagri 77 tidak mengenal pasal, pasalnya sedikit tapi pelampiran yang banyak. Jadi kalau kami nanti mainnya halaman sekian. Ya Pak ya, mungkin itu tanggapan kami Pak. Thank you, Pak Yanuar. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Asisten. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Koordinasikan juga, Bapak, mengenai SIPD terkait siapapun OPD kita di sana, ataupun unit yang kepusingan atau ribet gitu, bisa nanti lewat Apexi atau langsung Bapak juga memfasilitasi dengan kawan-kawan di Dagri nih, gitu, kalau di Tanjung Balai. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bapak. Kalau dari yang hadir, sebenarnya semuanya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan kompilasi poin-poin permasalahannya. Tapi memang saya yakin seperti tadi, ada yang tidak bisa mungkin atau harus dilakukan secara bilateral, maksudnya dua pihak gitu ya. Kota Bapak Ibu langsung dengan tim dari Pak Andra, Pak Yanuar atau Pak Haji. Jadi bisa langsung tektok gitu aja. Tapi tujuan acara kita memang bagaimana seluruh kendala yang Bapak Ibu hadapi bisa terfasilitasi dan lebih akrab lagi nih, lebih intens lagi. Tinggal bagaimana teknisnya agar silaturahmi ini tidak hanya di sini, ataupun obrolan ini tidak hanya di sini, nambah teman juga nih banyak di Kemendagri yang bisa ditanyakan di WA langsung. Dan kami di Direktorat maupun Sekretariat Apexi memfasilitasi anggota nih, kota-kota ini gitu. Walaupun tadi juga sebetulnya ada dari Kabupaten Aceh Timur gitu. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita masih ada kira-kira 15 menit lagi,
Kalau ada yang kurang atau yang mau ditambahkan dari yang disampaikan tadi atau mau ditanyakan di luar SIPD pun seperti tawaran Pak Andra tadi, ya dipersilakan kalau memang ada gitu. Apakah masih ada yang mau ditanggap balik ataupun ditambahkan dari Bapak Ibu di Tanjung Balai, di Tebing Tinggi, Bukit Tinggi, di Padang Sidempuan. Silakan. Pak Alwis, mohon izin mungkin nambahin sedikit. Silakan Pak. Jadi saran seperti yang dilakukan kota mana nih? Tebing Tinggi, dia menyampaikan file Excel maupun file Word-nya, permasalahannya ke kami, segera saja sampaikan. Kami minta maaf, mungkin ada yang menyampaikan ke tim helpdesk atau ke menyebut nama, mungkin belum direspon sampai saat ini. Saran kami, mumpung ini lagi difasilitasi juga, segera sampaikan ke kami. Sebagai port juga, Kota Tebing Tinggi sudah bisa cek untuk penghapusan SPD, SPP, SPM, dan lain-lainnya bisa dicek, yang tadi diadu. Mungkin sudah kita langsung respon, Pak Alwis, mohon izin. Jadi kan Pak Alwis menyarankan respon cepat, katanya. Nah, kita coba buktikan di sini. Langsung udah direspon, bahkan yang TBP tadi yang punyanya Dinas Penanaman Modal, katanya tidak masuk di BKU, coba dicek, karena kami ngecek di sini itu sudah muncul. Jadi sebaiknya, ini format yang disampaikan Kota Tebing Tinggi lumayan bagus, sehingga kami tidak ngeraba-ngeraba yang mana yang harus kami perbaiki. Memang kalau masih ada salah ya Pak ya. Ya maklum Pak, kami butuh banyak masukan, mungkin ini belum sempurna. Yang seperti statement kami, justru kami segera sampaikan masukan ke kami yang sedemikian rupa untuk kesempurnaan, tapi harus sesuai regulasi, jangan di luar regulasi. Seperti Kota Padang itu luar biasa masukannya, bagus sekali ke kami, sering. Nah, jadi segera sampaikan saja, nanti Kota Tebing Tinggi yang sudah nyampaikan langsung WA ke kami pribadi, bisa dicek sekarang, itu sudah banyak proses pengaduan-pengaduan yang sudah kami tangani. Mungkin itu Pak Alwis, tambahan dari kami. Terima kasih banyak Pak Yanuar, luar biasa tambahannya. Ada lagi mungkin yang lain? Atau saya menyerahkan juga Mas Aji kalau mau. Tebing Tinggi mau tanggapi atau gimana? Clear ya, berarti ya? Ya Pak, lagi kami cek nih Pak. Sip, ya. Jadi biasa Pak, dari manapun. Izin Pak Alwis. Oke. Silakan Ibu, silakan Ibu. Nanya tentang apa Pak, standar biaya. Di perubahan standar harga dan standar biaya di perubahan ini kan kita sudah memasuki perubahan. Standar biaya atau standar harga itu apakah bisa dirubah otomatis atau kita upload lagi yang baru gitu? Itu yang mau ditanyakan Pak. Baik, Pak Yanuar silakan. Ini mirip yang kemarin nih, yang kalau bisa dijelasin detail lagi kayak kemarin, saya senang dengarnya. Baik. Ini Bu Fitri langsung ada 14 WA lagi masuk ke saya nih. Ampun. Bu, nanti ya habis Tebing Tinggi saya kerjain ya. Jadi gini. Ya, jawab langsung ya Pak. SSH SBU sehingga menerbitkan HSPK. HSPK menerbitkan ASP. Kan gitu ya Bu ya, urutannya Bu ya. Koreksi Yanuar kalau Yanuar salah. Ya, kenapa? Karena memang itu amanat pasal 51 ayatnya Yanuar lupa, PP 12 tahun 2019. Di mana di sana dinyatakan dalam penganggaran kita harus merujuk kepada standar harga satuan. Standar harga satuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Ditambah nanti SHS itu merujuk kepada Perpres 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, di mana 5 item, 5 apa istilah katanya Bu ya, 5 belanja ya, yang mulai dari uang harian, yang itu harus merujuk ke Perpres. Nah, boleh nggak Mas, saya langsung update langsung, minta maaf, nggak bisa. Kenapa? Karena SSH tadi ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, berarti kalau kata Padang Perwako. Dalam hal ditetapkan Perwako, ada perubahan Mas. Dulu beli laptop misalkan angkanya 10 juta, tapi ternyata di perjalanan hanya dibutuhkan angka 9 juta. Apakah saya harus rubah?
Kalau untuk penatausahaan tidak perlu dirubah, Bu. Karena di penatausahaan melihat pagu tertinggi. Jadi boleh nggak? Boleh pakai angka yang 10 juta tadi untuk penatausahaan. Tapi Mas, nanti ada silpa. Oke, berarti di perubahan APBD mau saya rubah. Angka laptop tadi menjadi 9 juta. Kan gitu ya, Bu Fitri ya? Untuk bisa dimanfaatkan kembali angkanya. Berarti untuk merubah angka standar satuan harga tadi, Ibu harus merubah perwakonya dulu. Perwako dirubah dari angka 10 juta menjadi 9 juta. Lalu di SIPD-nya, Mas, terbitkan kembali SSH yang baru. Sehingga nanti tercatat proses bahwa dulu ada SSH angka 10 juta, tapi ada pergeseran atau perubahan perwako atau perkada Ibu, itu menjadi 9 juta. Nanti Ibu dipertanyakan oleh pemeriksa, mohon izin, apa dasarnya merubah angka sekian menjadi sekian? Tetap harus ada dasar hukumnya. Kenapa? Karena kita tetap merujuk ke pasal 24 ayat 6. Setiap belanja harus memiliki dasar hukum dan ketersediaan anggaran. Ya Bu ya. Jadi satu bisa langsung nggak bisa. Ibu harus upload ulang dan perwakonya harus diterbitkan kembali yang perubahannya. Mungkin itu tanggapan saya Pak Luis, Bu Fitri. Mohon izin. Ya, izin Pak. Silakan. Apakah silpanya bisa langsung ditarik ya Pak? Nanti setelah kita rubah perwako dan sudah masuk di dalam SIPD, bisa ditarik di perubahan. Silpanya. Di perubahan. Iya, di perubahan. Betul, Bu. Bisa. Oke, Pak. Ya, Bu. Thank you, Bu Fitri. Thank you, Pak Yanuar. Bapak Ibu, kita sudah ada lagi mungkin, mohon maaf, saya melihat kalau ada yang mau ditanyakan lagi, masih ada kira-kira 7 menit lagi nih, kalau untuk tanya jawab. Ini luar biasa, Bapak Ibu juga diharapkan kalau Bapak Ibu lihat di chat, itu Pak Dev itu sudah mengirim beberapa dokumen-dokumen ya. Ada FAQ, pertanyaan yang sering muncul, ada 100 sekian gitu terkait SIPD ini. Ada juga kebijakan, ada juga mungkin manual panduan juga ada di sini. Kemudian juga ada di sini beberapa yang bisa dan mirip mungkin pertanyaannya dengan yang Bapak Ibu sampaikan tadi gitu ya. Di sini juga ada pertanyaan sebenarnya kalau Pak Yanuar ataupun Pak Haji lihat, kalau memang misalnya kayak gini ya, tebing tinggi sudah kirim file tadi sudah, terus malah udah ditanggapi Pak Yanuar. Ini juga terjadi interaksi-interaksi personal maupun everyone ada di sini. Bisa diakses. Akunnya kota di segala macam. Sebentar ya. Izin Pak, Kota Bukit Tinggi, kasdanya ada 2. Nah ini yang tadi sudah dari Bu Elvira ya. Oke, Bapak Ibu, Pak Haji atau Pak Andra ada tambahan sebelum saya wrap up ini kelas kita pada siang ini, sebelum menjelang makan siang nih, sebelum azan zuhur. Adakah tanggapan ataupun wrap up, closing lah, ataupun closing remark dari Pak Haji atau Pak Yanuar atau Pak Andra? Saya silakan teman-teman Kemendagri. Pak Haji, Pak Yanuar, ada stressing point atau apa gitu? Bapak Ibu, sebelum ke beliau-beliau, mungkin yang jelas kalau Bapak Ibu ketemu kendala, ada rumor bahkan ya, ada permasalahan, ada isu-isu yang didapati, banyak yang dihadapi, atau jangan-jangan mungkin hanya sekedar mendengar saja gitu ya, walaupun belum menggunakan SIPD secara all out gitu ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu juga mencari saluran konsultasi yang pas. Dan Apexi tujuannya acara hari ini adalah memberikan akses kepada Bapak Ibu, kepada 3 orang narasumber kita pagi ini dengan timnya di Binakauda Kemendagri. Nah, pastikan Bapak Ibu punya kontak WA, nomor, ataupun email ya, Pak Andra, Pak Yanuar, ataupun Pak Haji, sehingga bisa nanti melakukan sendiri apakah pertemuan virtual, apakah langsung, atau apakah mau menyerbu di Jenkauda untuk bertanya ya dengan tim yang lengkap sehingga sampai tuntas Bapak Ibu, dan juga itu menjadi hal yang berharga bagi kawan-kawan Kemendagri untuk penyempurnaan. Nah,
maksimalkan juga forum-forum yang ada, termasuk yang seperti kali ini, kita melakukan sampai 11 kelas ini untuk 93 anggota atau 98 lah anggota APEXI seluruh Indonesia. Ini yang Komwil 2 kita bagi, dan Komwil 1 kita bagi beberapa gelombang. Nah, Bapak Ibu silakan gunakan ini, atau sekali lagi gunakan atau bikin sendiri forum pertemuan dengan tim Kemendagri tadi gitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu sulit, ya segera juga lapor ke sekretariat ataupun direktorat APEXI. Kita akan memfasilitasi Bapak Ibu, karena tugas kami, fungsi kami tentu mendengar, memenuhi, memfasilitasi seluruh aspirasi anggota-anggota seluruh kota-kota, pemerintahan kota seluruh Indonesia. Jadi kita semua nih bareng-bareng gitu. Jangan sampai tidak lancar seluruh proses yang ada, pencairan dana segala macam, itu hanya gara-gara persoalan administratif ini. Memang ini sistem ini memang sebagai tools, tapi sistem ini juga bisa menjadi pengaman Bapak Ibu nanti di urusan-urusan persoalan hukum, kemudian hal-hal lain, transparansi dan lain-lain, berhadapan dengan anggota dewan dan lain-lain. Ini menjadi tools yang tidak hanya sekedar tools untuk input ataupun sistem informasi, tapi juga pengamanan, pelaporan dan lain-lain bagi kita semua. Gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin saya perlu garis bawahi. Biasalah ya, kalau sistem-sistem ini kan biasanya ribet di awal, Bapak Ibu ya. Kita kalau menggunakan teknologi, informasi teknologi segala macam pasti ribet. Bapak Ibu juga kalau pakai gadget ya, pakai handphone segala macam, aplikasi-aplikasi itu mungkin belajar sama anak dulu itu sampai anak-anaknya, nih mama papa nggak ngerti-ngerti sih gitu ya sampai. Nah itu biasa, tapi begitu aplikasi sudah dipakai, itu akan banyak kemudahan-kemudahan di kemudian hari dan terpadu. Gitu. Kalau Bapak Ibu punya SIMDA sekarang segala macam, sistem-sistem lain, nah sekarang keterpaduan dan kesamaan sesuai regulasi ini yang perlu kita upayakan bersama-sama. Makanya APEXI dengan senang hati saja memfasilitasi anggota satu, yang kedua bagaimana juga teman-teman di pusat ini juga mempunyai saluran ketemu Bapak Ibu. Maka sekali lagi manfaatkan ini, alat bantu ini, sistem dan segala macam ini, supaya dia multiguna gitu ya, tidak hanya dimudahkan dalam perencanaan, tapi juga tata kelola, bahkan evaluasi, bahkan pengamanan dan perlindungan hukum bagi Bapak Ibu nantinya. Kalau sudah nyaman nanti Bapak Ibu tentu akan menjadi ujung tombak gitu. Dan dinikmati saja Bapak Ibu ini pertemuan seperti ini dengan sekretariat maupun direktorat APEXI dengan teman-teman, kita tambah teman lagi nih, mungkin sebelumnya belum kenal, saling silang, kemudian karena kalau pertemanan ini penting ya, silaturahmi ini apalagi walaupun di zaman pandemi ini, di saat pandemi ini, kalau pekerjaan kan ada batasannya Bapak Ibu ya, jabatan, pekerjaan pasti ada batasnya, tapi kalau pertemanan bertambah terus dengan kota lain, dengan APEXI, dengan Kemendagri, tentu ini akan bagus ke depan harinya. Itu saja mungkin menurut saya, sebelum kita tutup, mungkin ada dari Kemendagri, ada closing atau apa? Pak Yanuar? Pak Haji? Pak Andra nggak ada saya lihat. Mungkin closing Pak, atau apa, wrap up, ataupun stressing point, poin penting yang ke depan. Karena, sorry Pak Andra, sorry Pak Yanuar, teman-teman ini Bapak Ibu, kalau Pak Yanuar mungkin malu-malu ngomongnya, kalau saya langsung bilang bahwa dedikasi dari tiga champion ini ya, 3 narasumber kita ini luar biasa gitu. Kalau Bapak Ibu konsultasi jangan pusingkan, nggak usah mikirin bayar, nggak usah pikirin ada dana-dana harus pakai apa, harus ada menyiapkan uang atau apa untuk konsultasi segala macam, tidak perlu. Nanti Pak Yanuar juga bisa menginikan. Tapi kami sangat menghargai dan oleh sebab itu maka dioptimalkan oleh anggota APEXI seharusnya. Silakan Pak Yanuar. Ya, izin sambil nunggu Pak Andra Pak ya. Mungkin kalau kami statement closingnya satu, Bapak Ibu sampaikan terus permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ke kami, dihadapi di SIPD untuk penyempurnaan di kami. Seperti itu, contoh saja yang tadi mungkin terlewat, modul akhlak, akuntansi pelaporan, itu dalam waktu dekat, insya Allah minggu depan itu sudah bisa terbit, sehingga LRA, DTH, RTH, dan LO, dan lain-lain itu sudah bisa Bapak Ibu nikmati di SIPD-nya.
Bahkan itu sudah kami koordinasikan dengan DJPK agar itu bisa langsung sinergi antara SIPD dengan teman-teman DJPK melalui aplikasi Sinergi 4 atau Sinergi 5-nya. Lalu yang kedua, jangan panik apabila ada masalah, ada error, segera sampaikan ke kami. Khawatirnya ada masalah, ditekan pimpinan, akhirnya panik, klik sana sini malah jadi tambah error. Nah, sebaiknya seperti yang kayak tebing tinggi sampaikan, langsung sampaikan ke kami, dan alhamdulillah mungkin tebing tinggi boleh berbicara lebih lanjut. Ada permasalahan yang memang beliau sendiri sudah WA, oke Pak, sudah oke, masalahnya sudah clear. Tinggal yang lainnya, tinggal kami selesaikan. Terus yang ketiga, tolong sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, karena memang kita menerjemahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mungkin ada yang tidak sesuai dengan hati nuraninya Bapak Ibu, atau yang biasa, kami dulu biasanya seperti ini, ya minta maaf. Karena kami mengajak Bapak Ibu, ayo mulai membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kenapa? Karena kalau kita terus membenarkan yang biasa, sedangkan peraturan perundang-undangan sudah banyak berubah, nah pada akhirnya Bapak Ibu sendiri yang akan apa istilah kata kasarnya menanggung akibatnya sendiri. Mungkin sih itu Pak, intinya sampaikan permasalahan ke kami sebanyak mungkin agar SIPD ini semakin sempurna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harapannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari kami. Mohon izin. Luar biasa Pak Yanuar, makasih. Pak Andra, silakan poin-poin pentingnya. Kita biasa nih Pak, jadi kita mendengarkan dulu teman-teman daerah, kemudian membahas dulu. Nah, bungkusan akhirnya wrap up pengantar, bahkan mungkin pengantar di ujung. Pak Andra, silakan wrap up-nya apa, silakan. Biar dibungkus nih untuk hari ini. Baik, makasih Pak Alwis, rekan-rekan pemerintah kota yang bergabung pada kesempatan yang batch 2 ini. Terima kasih. Pak Yanuar tadi sudah banyak menyampaikan, Pak Haji juga. Izin saya tadi agak kurang ini Pak, terlalu terlibat karena memang ada beberapa persiapan bahan yang harus kami siapkan dengan Pak Direktur untuk pimpinan. Nah, intinya kami mengucapkan terima kasih. Memang tadi di awal kami juga masih mengakui adanya sedikit kelemahan di kami terkait tadi resources mungkin. Masalah masih lamanya respon, masih ada beberapa yang terkait troubleshooting yang belum mungkin sesuai dengan harapan, karena memang adanya keterbatasan. Kami itu bukan malah menjadi hambatan, tapi untuk kami itu menjadi tantangan. Dan saya kira benar yang disampaikan dari Pak Yanuar, bahwa memang ini karena memang suatu aplikasi baru yang memang melandasi adanya regulasi yang baru, kami masih meyakini mungkin ada beberapa proses penyesuaian, adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan memerlukan proses transisi. Jadi makanya memang di SIPD kami membagi menjadi 4 tahapan, ada pengenalan dan adaptasi, yaitu yang harapannya di semester 1 kemarin sudah dilakukan. Nah, harapannya di semester kedua ini memang sudah lebih kepada pemantapan dan evaluasi yang nanti akan kita lakukan di triwulan keempat di akhir tahun nanti, yang mana itu akan menjadi suatu informasi feedback ya balik kepada kami dalam rangka persiapan untuk 2022 penata usahanya mau dibuat seperti apa. Gitu. Jadi saya kira tolong sesuai yang message Pak Yanuar terakhir, apapun yang dihadapi kendalanya, tolong informasikan ke kami. Karena memang ini suatu sistem aplikasi yang end user-nya di pemerintah daerah. Kami berusaha membuat suatu sistem aplikasi yang kalau istilah Pak Dirjen saat waktu di audiensi dengan Pak Ketum itu adalah suatu kanal proses bisnis yang harapannya kalau istilah beliau diwadahi, ada suatu wadah data dituang air itu jangan kemana-mana tapi sudah terkanalkan. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang tadi Pak Yanuar sampaikan membenarkan yang biasa, itu harapannya sudah tidak terjadi sehingga proses maladministrasi itu bisa lebih dikurangi dan lebih melindungi ASN dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang memang itu adalah proses autopilot, kalau istilah beliau autopilot dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang memang berbasis regulasi. Perlu waktu pasti. Jadi kami memang, tapi tolong masukan sebesar-besarnya kami butuhkan yang sifatnya saran penyempurnaan dan masukan perbaikan supaya sistem ini, aplikasi ini bisa lebih bermanfaat dan tujuannya memang lebih untuk memudahkan pemerintah daerah, bukan lebih menyulitkan. Nah, memang masalah ada dalam proses tadi saya sampaikan transisi, penyesuaian, itu saya kira suatu hal yang memang harus dilalui, fase-fase harus dilalui dalam proses adaptasi, implementasi dari suatu sistem aplikasi. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Dengan ini kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Contact person saya kira silakan di-share. Masalah nanti bagaimana percepatan untuk penanggulangan troubleshooting,
PR kami Pak, kami akan terus tingkatkan dan kami akan terus koordinasikan baik dari sisi Bangdanya untuk yang perencanaan 2022, untuk infranya nanti koordinasi jaringan dan sebagainya kami akan coba teruskan ke teman-teman di Pusdati. Jadi saya kira dengan harapannya tidak selesai silaturahminya pada forum ini, tapi kami menunggu terus masukan saran penyempurnaan yang nanti pada akhirnya Bapak Ibu sekalian yang akan merasakan manfaatnya juga dalam proses pengangguannya. Dan nggak luput dari Pak Alwi, saya kira selaku penyelenggara yang terus berusaha untuk bagaimana memayungi teman-teman anggota dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional. Terima kasih untuk rekan-rekan APEXI dan rekan-rekan daerah yang sudah membantu kami, bersinergi dengan kami, APEXI dengan kami untuk terus bagaimana bisa mewadahi proses pengelolaan keuangan daerah yang saya kira dalam waktu dekat, nanti saya kira itu level pimpinan, dari sisi kebijakan akan kita agendakan untuk yang pedoman penyusunan APBD 2022, Pak. Itu mungkin tambahan terakhir dari kami. Silakan. Terima kasih Pak Andra, luar biasa. Ini tim Pak Andra juga kita terima kasih banget ini. Saya mewakili teman-teman yang kelas ini dan juga dari APEXI. Luar biasa sekali. Kalau Pak Yanuar bilang malah 26 jam itu WA-nya terbuka. Saya nggak tahu bacanya berapa menit ya, tapi kalau WA-nya dibuka 26 jam. Ya Pak Yanuar ya. Iya. Barusan masuk dari Bu Fitri 12 WA lagi katanya, kan luar biasa. Benar Pak. Jadi mantap ini, sekali lagi apresiasi luar biasa ke teman-teman dedikasinya, dan selalu dibilang jangan pusingin kalau konsultasi dengan teman-temannya Pak Andra ini, dengan tim, itu langsung saja, tidak perlu mikirin juga harus ada biaya atau apa. Apalagi zaman sekarang kan memang bisa online segala macam. Saya tanya teman-teman, ada pengumuman mungkin dari Pak Dev, Pak Imam, atau Bu Indah, atau siapa lagi teman saya yang ada di sini nih dari sekretariat. Kalau enggak kita, kalau ada pengumuman Pak Dev, silakan. Kalau enggak, Tidak, lanjut. Oke. Saya pengen foto bareng dulu, boleh nggak ya? Kita buka semua videonya kalau boleh, Padang Sidempuan, Tebing Tinggi, Pak Imam, Kota Bukit Tinggi, Bu Reni Bukit Tinggi. Boleh nggak? Sip. Supaya Pak Dev bisa motret. Ada fotografer virtual, Bu. Ada fotografer online nih. Tebing Tinggi nih, Bapedanya, Pak Rian. Silakan. Pak Rian dari Bu Reni sudah buka, Padang Sidempuan, Kota Bukit Tinggi, satu lagi nih, yang belum nih. Pak Imam buka dong. Pak Imam udah vaksin kalau nggak salah nih. Oke, udah Pak Dev, udah di foto kah? Tangannya gini kali ya, atau saya senyuman termanis dan lambaian tangan. Padang Sidempuan buka, Kota Bukit Tinggi buka, Bu Reni Bukit Tinggi. Oke, Pak Dev udah Pak Dev? Sudah Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, semangat terus, keluarga dijaga, prokes segala macam. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kita, peran dan fungsi kita baik di pekerjaan, di masyarakat, di keluarga dan lain-lain. Sehat selalu, tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan dan prima dari Bapak Ibu supaya juga bisa menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Kita bisa tutup ya Pak Andra ya, Pak Yanuar, Pak Haji, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, Pak Asisten, Pak Kabak, siapapun Bapak Ibu dari daerah yang hadir. Oke, kita tutup sama-sama kelas kedua ini yang dilakukan untuk Komwil 1, sebagian untuk Komwil 1. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dari saya bila memfasilitasi ada lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, pamit. Terima kasih Pak Izin. Terima kasih Pak Alwi. Terima kasih Pak Alwi. Terima kasih Bapak Ibu. Terus